Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita berikhtiar untuk suksesnya ujian, khususnya PAT, penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran SKI. Mari kita siapkan kisi-kisinya, kita bedah ya. Kita prediksi level-level soal yang nanti akan menjadi soal dalam ujian PAT di tahun pelajaran ini ya. Langsung kita menuju ke indikator soal yang pertama. Mengidentifikasi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu runtuh disebabkan dua faktor utama. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Contoh faktor internal dalam bidang keutuhan wilayah. Jadi faktor internal yang meruntuhkannya banyaknya perpecahan wilayah dalam kekuasaan Daulah Abbasiyah ya. Bisa kita cek di referensi terutama buku siswa, ada banyak daulah kecil yang muncul seperti Idrisiyah, Aghlabiyah, Tuluniyah, Iksidiyah ya, kemudian Hamdaniyah, Tohiriyah, sampai nanti juga ada Daulah Fatimiyah. Dan itu yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah dari aspek internal. Contoh yang lain adalah ada konflik ya, atau ada semacam tidak adanya persatuan ya sesama kaum muslimin saat itu, juga ada konflik ulama dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud faktor eksternalnya adalah yang meruntuhkan secara langsung Daulah Abbasiyah adalah serangan dari bangsa Mongol ya, serangan bangsa Mongol. Jadi dipimpin oleh Hulagukan menyerang ke Baghdad, dan itulah runtuhnya Daulah Abbasiyah ya. Oke, lanjut nomor 2. Sejarah berdiri Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini memang berkuasa cukup lama, 262 tahun. Pendiri awalnya yaitu Said ibnu Husain ya, dari keturunan Syiah Ismailiyah. Tapi terkenal juga sebagai pendiri atau pengokohnya yaitu Jauhar Khatib Asy-Syiqli ya, yang menguatkan Al-Qahirah atau Kairo kalau sekarang disebut sebagai pusatnya kekuasaan Daulah Fatimiyah ya. Berkuasa cukup lama, 260-an tahun, dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Baik, lanjut. Siswa menentukan kemajuan Daulah Fatimiyah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan Daulah Fatimiyah cukup baik ya, cukup baik. Salah satunya adalah yang bisa kita lihat sebagai peninggalan awalnya dulu, yaitu sekarang yang disebut dengan Universitas Al-Azhar ya, di Kairo. Dulu namanya Al-Qahirah, jadi namanya Kairo. Nah, Al-Azhar ini tadinya merupakan sebuah masjid ya, yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar ya. Dan itu didirikan pada masa Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah. Kemudian berikutnya mengidentifikasi khalifah terakhir Daulah Fatimiyah. Jadi sudah disebutkan daulah terakhirnya adalah Al-Adid Billah, sedangkan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi ya. Kemudian lanjut, sejarah berdiri Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah ini berdiri setelah runtuhnya Daulah Fatimiyah. Bagaimana sejarah berdirinya? Yakni Salahuddin mendirikan Daulah Ayyubiyah setelah wafatnya Khalifah Al-Adid pada tahun 1171 Masehi. Nah, berarti kalau ditanyakan secara kronologis waktu atau tahun, maka tahun 1171 Masehi Daulah Fatimiyah runtuh, sekaligus di situ ya berdirinya Daulah Ayyubiyah oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, kemudian tokoh pendiri Daulah Ayyubiyah. Tokoh pendirinya beda dengan Daulah Abbasiyah ya. Kalau Daulah Abbasiyah gerakan yang mendirikannya dibangun oleh banyak tokoh, tapi kalau Daulah Ayyubiyah
cenderung tunggal tokohnya ya, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian berikutnya ini mungkin sejarah berdiri Daulah Ayyubiyah gitu. Jadi sudah disebutkan sebenarnya sebagai tambahannya begini, bahwa Daulah Ayyubiyah itu berdiri tadi secara kronologis waktu sudah, ketokohan biografisnya sudah, sekarang dalam aspek geografisnya. Jadi Daulah Ayyubiyah berdiri di Mesir. Kenapa di Mesir? Karena memang sebenarnya melanjutkan dari kekuasaan Daulah Fatimiyah. Cuma namanya tidak Daulah Fatimiyah, tapi ini Daulah Ayyubiyah karena menisbatkan nama Ayyubiyah dengan nama Ayyub ya. Ayyub itu nama kakek dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian lanjut mengidentifikasi peradaban bidang pendidikan pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, cukup banyak aspek-aspek di bidang pendidikannya. Salah satunya adalah dibentuknya atau dibangunnya madrasah-madrasah yang sangat luar biasa di zamannya, seperti Madrasah Salahiyah yang dibangun oleh Salahuddin gitu kan. Kemudian ada juga madrasah sekaligus rumah sakit sekaligus pusat kajian-kajian ilmu-ilmu kedokteran, misalnya rumah sakit An-Nuri. Kemudian Damaskus menjadi pusatnya kota pendidikan, juga saat itu menjadi salah satu indikator bahwa pendidikan pada masa Daulah Ayyubiyah demikian hebat, tentu di zamannya saat itu ya. Nah, kemudian ada lagi seperti Madrasah Sultan Hasan di Kairo ya, yang menjadi madrasah model terbaik saat itu ya. Bisa dipahami sebenarnya madrasah-madrasah yang dibangun itu juga terinspirasi dari madrasah-madrasah sebelumnya ya, pada masa Nizamuddin Al-Mul, maka disebut dengan madrasah Nizamiyah ya. Madrasah Nizamiyah, bahkan Imam Al-Ghazali menjadi salah satu pengampu ya ulama pada masa berdirinya madrasah Nizamiyah yang diadopsi, yang dikreasi kembali pada masa dinasti Ayyubiyah menjadi madrasah-madrasah seperti Madrasah Salahiyah, Madrasah Sultan Hasan dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya menganalisis usaha Salahuddin dalam bidang pendidikan. Jadi Salahuddin dalam bidang pendidikan tentu mendirikan madrasah-madrasah yang pertama, yang kedua kemudian tentu mendesain kurikulum-kurikulumnya dengan kurikulum keagamaan dengan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i ya. Kemudian berikutnya menemukan kesesuaian usaha pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas secara tepat. Tentu spirit di zaman Daulah Ayyubiyah di bidang pendidikan bisa diterapkan di zaman sekarang. Spiritnya tentu saja berbeda, tidak bisa diadopsi secara langsung, tapi spiritnya yang bisa diterapkan. Seperti misalnya mengembangkan berbagai madrasah menjadi madrasah-madrasah kekinian, madrasah-madrasah model, sehingga madrasah menjadi pilihan utama di masyarakat ya. Kemudian mendesain kurikulum yang baik, yang tidak memisahkan antara agama dan umum. Jadi walaupun namanya madrasah, tetapi di situ diajarkan ilmu-ilmu keislaman plus ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Lanjut, usaha dinasti Ayyubiyah dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain, gitu kan? Jadi antara penguasa bekerja sama di bidang ekonomi sehingga nanti bisa menghasilkan jalur perdagangan laut, gitu kan? Bisa menghasilkan teknologi bidang pertanian gitu. Misalnya saja pada zaman tersebut sudah bisa dibuat kincir ya, kincir oleh seorang berkebangsaan Syria. Tentu kincir saat itu kincir yang canggih ya. Artinya kalau ini bidang ekonomi bukan semacam kincir yang sifatnya kincir mainan ya. Bisa jadi kincir air gitu kan, untuk membuat pertanian menjadi semakin baik, tentu akan mendongkrak bidang ekonomi. Nah, kemudian lanjut
pabrik-pabrik yang dibangun pada masa Ayyubiyah. Jadi bisa mengidentifikasi pabrik yang dibangun. Yang cukup terkenal adalah pabrik karpet, pabrik kain, pabrik gelas. Ada juga pabrik kertas cukup terkenal pada masa itu. Sehingga disitulah sebagai indikator bahwa kemajuan bidang ekonomi sudah berlangsung demikian baik. Lanjut, mengidentifikasi peradaban Ayyubiyah bidang militer, pertahanan militer. Satu yang paling bisa diidentifikasi tentu adanya benteng, disebut dengan Qal'ah al-Jabal atau Qal'atul Jabal ya. Itu benteng dibangun pada masa Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Kemudian pertahanan bidang militer tentu bisa membangun kekuatan tentara yang demikian baik ya, dari berbagai suku yang ada, dengan dibentuk juga alat-alat atau persenjataan perang yang baik. Lanjut, mengidentifikasi peradaban dalam bidang pertanian ya. Dalam bidang pertanian pada masa Sultan Al-Kamil itu banyak dikembangkan sistem irigasi untuk mengairi area-area pertanian ya. Kemudian dibangun waduk dan bendungan ya, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian saat itu. Nah, ini dikembangkan. Jadi sudah dipikirkan bagaimana media-media yang dibutuhkan untuk mengembangkan bidang pertanian ya, seperti irigasi, waduk dan sejenisnya yang disebutkan tadi. Kemudian lanjut menyebutkan jumlah khalifah dinasti Ayyubiyah. Kalau jumlah khalifahnya sebenarnya ini pendapat umum saja, mungkin pendapat umum bahwa dinasti Ayyubiyah atau Daulah Ayyubiyah itu terdiri dari 9 penguasa pada masa Daulah Ayyubiyah. Walaupun kekuasaannya kan bersifat federasi ya, tidak secara seri kemudian kronologis berlanjut, tapi secara federasi. Berarti bisa jadi dalam satu waktu ada beberapa sultan ya, ada beberapa sultan yang memerintah. Ini kalau kita melihat kisi-kisinya kok jumlah khalifah dinasti Ayyubiyah. Lanjut menyebutkan para penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Nah, dari 9 penguasa Daulah Ayyubiyah itu ada 3 yang sangat terkenal ya. Satu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, yang kemudian yang kedua adalah Malik al-Adil Saifuddin, dan yang ketiga Malik al-Kamil Muhammad. Itu para penguasa yang terkenal. Tentu yang lebih penting lagi bukan hanya aspek nama tapi perannya ya. Jadi kita lanjut untuk kisi-kisi berikutnya. Prestasi yang diraih Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Prestasi terbesarnya adalah bisa membebaskan atau merebut kembali Baitul Maqdis dari orang-orang salib ya. Kemudian prestasi besarnya lagi tentu sanggup menghadapi serangan-serangan kaum salib, yakni dalam perang salib. Ini prestasi besar dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ya. Kemudian lanjut karakter Salahuddin ketika masih muda. Salahuddin itu dikenal dengan pribadi yang rendah hati ya, kemudian penuh belas kasih gitu. Maka ketika dia menjadi seorang sultan pun, seorang panglima perang pun, nah, karakter dari muda itu tidak hilang. Jadi dia sangat-sangat bersifat toleran, sehingga musuh tidak dihabisi tapi diampuni, kan begitu ya. Nah, kemudian masih karakter Salahuddin, karena Salahuddin itu memang cita-cita awalnya bukan sebagai sultan di bidang politik, tapi jadi dia seorang ulama sebenarnya. Jadi bisa dilogikakan, bisa mewarnai kehidupan ketika dewasanya. Kemudian karakter Khalifah al-Adil. Khalifah al-Adil ya.
karakter Khalifah Al-Adil. Khalifah Al-Adil itu punya karakternya dia cerdas, bisa mengatur strategi perang, ya. Dia juga bisa mengumpulkan, memobilisasi begitu ya, pasukan ya, untuk menjadi satu, kemudian bisa untuk menghadapi kaum salib saat itu ya. Nah, kemudian kita lanjut prestasi dari Malik Al-Adil Saifuddin. Prestasinya cukup banyak ya. Misalnya saja membantu Salahuddin mencapai kemenangan, itu sebuah prestasi juga. Nah, kemudian bisa memerangi pasukan salib gitu kan. Kemudian menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Kemudian menjadi sultan di Damaskus ya, walaupun masih atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dan lanjut menyebutkan peristiwa penting yang ada pada masa Al-Kamil. Peristiwa penting pada masa Al-Kamil. Peristiwa pentingnya adalah pada masa Al-Kamil itu terjadi kesepakatan perdamaian selama 10 tahun dengan Raja Frederick II ya. Tetapi dalam kesepakatan itu Sultan Al-Kamil mengembalikan Baitul Maqdis kepada pasukan salib. Padahal Baitul Maqdis itu hasil dibebaskan susah payah oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi kan begitu ya. Nah, lanjut sekarang karakter Khalifah Al-Kamil. Kalau kita melihat dari tadi tentang perjanjian damainya, maka karakter Al-Kamil itu dia seorang yang toleran gitu. Tidak mementingkan perang tapi cenderung perdamaian atau toleransi. Lanjut, nilai yang bisa diambil dari penguasa dinasti Ayyubiyah. Nilainya tentu ada nilai keteguhan, keistiqomahan, nilai selalu membela kepentingan agama Islam, dan banyak lagi ya. Jadi bisa kalian logikakan dalam hal ini. Kemudian menganalisis pemikiran tarekat As-Surawardi Al-Maktul. Surawardi Al-Maktul ini kan seorang filosof ya, ahli filsafat, sekaligus juga dia seorang sufi. Maka dalam hal ini di samping dia sebagai ahli filsafat, juga dia seorang sufi. Maka ada ajarannya yang disebut dengan tarekat Suhrawardi Al-Maktul. Misalnya apa ajarannya tentang ma'rifat, yaitu melalui sifat-sifat Allah bisa mengenal Allah. Kemudian tentang tawakal ya, mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Ada mahabbah, tentang mencintai Allah seperti apa ya. Itu beberapa hal tentang tarekat Suhrawardi Al-Maktul. Kemudian sekarang karya bidang sejarah pada masa dinasti Ayyubiyah. Karya bidang sejarah, misalnya saja ada tokoh sejarah bernama Ibnu Al-Azim ya. Ini sejarawan yang cukup masyhur di zamannya ya, yang menulis tentang tarikh yang terkenal dengan sebutan Tarikh Halaba. Nah, Halaba tentang kota atau wilayah Aleppo ya. Aleppo itu berarti wilayah mana? Wilayah sekitaran Mesir ya. Lanjut sekarang mengambil keteladanan dari karya Al-Bushiri dalam bidang sastra. Keteladanannya apa? Berarti Al-Bushiri, sebab karya-karya sastranya adalah bagaimana seseorang itu mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mengambil keteladanan dari karya Al-Bushiri, maka keteladanannya kita harus bisa menerapkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut mengidentifikasi peran Abdul Latif Al-Baghdadi. Ya. Jadi Abdul Al-Baghdadi itu merupakan ulama Al-Azhar ya. Dia ahli bidang mantiq. Mantiq itu tentang logika seperti filsafat ya. Tapi dia juga ahli bidang hadis, fikih, juga ilmu-ilmu kedokteran. Bahkan
Bahkan dia perannya juga cukup penting dalam pengembangan faham Sunni atau mazhab Sunni di wilayah Mesir. Baik, kita lanjut sekarang kisi-kisi berikutnya. Mengidentifikasi karya Abdullah Al-Qodai dalam bidang sejarah, ya. Jadi Abdullah Al-Qodai itu dia ahli fikih, ahli sejarah, hadis juga gitu kan. Tapi yang diterangkan di sini ahli atau karya bidang sejarahnya, ya. Kalau kalian merujuk ke dalam buku yang kalian pegang, itu ada karya sejarah dari Al-Qodai itu Al-Mukhtar fi Zikr Al-Khutat wa Al-Asar. Ini sebenarnya kurang ramah bagi kalian, ya, buku yang atau kalimat yang seperti ini, ya. Harusnya kan langsung saja dengan cara bacanya, berarti Al-Mukhtar fi Zikril Khutati wal Asar. Nah, gitu ya. Itulah karya dari Abdullah Al-Qodai di bidang sejarah. Lanjut, mengidentifikasi peran Ad-Daudi. Ad-Daudi dia berperan di bidang botani. Nah, jadi ilmu tentang tanaman, pepohonan, mungkin herbal begitu, ya. Kalau di bidang kesehatan seperti herbal, tapi mungkin ini juga bukan hanya bidang kesehatan, tetapi secara komprehensif tentang identifikasi tanaman, bisa juga tentang pertanian. Nah, kemudian karya Al-Idrisi, ya. Karya Al-Idrisi. Ada karyanya kitab Al-Jami li Ashtad An-Nabat. Nah, juga cukup sulit kalau tulisan seperti itu. Coba bisa kalian cross-check di buku. Baca saja oleh kalian kitab Al-Jami li Ashtatin Nabat. Jadi kitab tentang kumpulan tanaman. Lanjut, peran ilmuwan bidang sejarah pada masa Ayyubiyah. Ya, jadi pada masa Ayyubiyah ilmuwan sejarah bukan hanya Ibnu Al-Azim, tapi ada juga seperti Samsuddin Qalikan, ya, yang mengarang kitab Wafiyatul Ayan, ya, Wafiyat Al-Ayan atau Wafiyatul Ayan. Kemudian lanjut, kalian bisa menganalisis kesusahan ilmuwan beserta bidang dan karyanya. Jadi kalau begini, kalian harus bisa atau mampu untuk menghafal namanya siapa, karyanya apa, gitu kan. Lanjut, peran Samsuddin Qalikan, perannya di bidang sejarah. Tadi sudah disebutkan, ya, dia mengarang kitab Wafiyat Al-Ayan. Kemudian peran atau hikmah dari peran Al-Bushiri. Hikmahnya apa? Al-Bushiri hikmahnya bagaimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut tentang Daulah Mamluk. Pendiri Daulah Mamluk, ya. Jadi anak-anak, kalau di buku yang kalian pegang itu Daulah Mamluk didirikan oleh Syajarat Ad-Dur, ya. Padahal sebenarnya Syajarat Ad-Dur itu dia hanya mengawal transisi, jadi mengawal transisi atau pergantian antara Daulah Ayyubiyah ke Daulah Mamluk, ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di buku-buku yang lebih otoritatif lagi, tentu Izzuddin Aibak itulah yang menjadi tokoh pendiri Daulah Mamluk. Tapi nanti ketika di soal tidak ada Izzuddin Aibak, berarti si penulis soal atau penulis kisi-kisi mengarahnya ke Syajarat Ad-Dur, ya. Lanjut, sekarang karakter khalifah Daulah Mamluk, ya. Yang terkenal karakter-karakternya adalah misalnya Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar, ya. Baibar ini terkenal karena dia sanggup menghadapi tentara Mongol dalam perang Ainun Jalut. Jadi tentara Mongol yang sudah sangat viral gitu kan, trendingnya adalah tidak terkalahkan, ya, tidak terkalahkan. Bahkan Baghdad yang kurang lebih 5 abad berdiri saja bisa dihancurkan oleh tentara Mongol. Ternyata, ya, oleh
apa namanya tadi, Baibar atau Ruknuddin Baibar al-Bundukhdari itu, maka tentara Mongol bisa dikalahkan, kan begitu ya. Jadi apa namanya, karakternya kuat luar biasa. Kemudian lanjut, peradaban Mamluk dalam bidang militer. Nah, dalam bidang militer, Daulah Mamluk itu menggunakan yang disebut dengan oligarki militer. Jadi siapa yang terkuat gitu nanti akhirnya menjadi seorang sultan. Nah, peradaban bidang militernya tentu memiliki kekuatan militer yang dahsyat, bahkan bukan hanya dalam bidang ketentaraan secara fisiknya saja, tetapi juga bisa menghasilkan buku-buku hasanah keilmuan dalam ilmu kemiliteran. Itu yang lebih penting lagi ya. Kemudian lanjut, peradaban Mamluk di bidang pendidikan. Bidang pendidikan diwakili oleh para ulama ilmuwan yang muncul di wilayah apa namanya pada masa Daulah Mamluk ya. Itu sangat-sangat terkenal seperti Ibnu Khaldun, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, yang menulis kitab Jalalain juga itu merupakan ulama bidang keilmuan pada masa Daulah Mamluk ya. Lanjut, sekarang bagaimana hikmah dari runtuhnya Daulah Mamluk? Hikmahnya tentu bukan mengambil bagaimana supaya daulah itu runtuh, tapi mengambil hikmahnya supaya tidak runtuh itu seperti apa, bertahan itu seperti apa. Jadi hikmahnya adalah ketika sudah terjadi perpecahan umat Islam, maka itulah sumber-sumber keruntuhan atau kehancuran. Nah, kemudian ketika tidak adanya kejelasan siapa yang akan menjadi pengganti seorang sultan, seorang pemimpin, maka itu juga menjadi salah satu sumber atau faktor yang akan menunjang kepada keruntuhan dan juga perpecahan. Jadi itulah anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat kalian dalam belajar, jangan cukup dengan satu referensi saja, tapi galilah sedalam-dalamnya tentang khazanah sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, sehingga nanti ketika paham sejarah kalian akan mendapatkan hikmah dan akan menjadi seorang yang wawasannya sangat luas dan bisa belajar dari sejarah untuk kemajuan masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.